traumatis keluarga yang memang dibawa dari orang tua ke anak sampai anaknya ke rumah tangga akhirnya ke cucu dan itu nggak akan putus kalau dari mereka itu nggak sadar. Di penelitian tuh komunikasi yang susah itu adalah kepada orang tua laki-laki. Media sosial itu juga sayangnya ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Untuk yang tadi kan kita masalah komunikasi dengan orang tua ya Mbak ya, termasuk komunikasi kesulitan komunikasi kita dengan orang tua itu apa ada trauma atau faktornya itu gimana Mbak? Ada banyak faktor, trauma juga bisa jadi atau tipe dari orang tua itu sendiri. Jadi mungkin orang tuanya itu kayak yang bingung, nggak bisa, terutama orang tua laki-laki ya. Iya, biasanya terutama gitu orang tua kan. laki-laki yang sering banget aku jumpain yang bingung ngomongnya gitu. Jadi bingung mengutarakan apa isi perasaannya gitu kan. Bener. Biasanya bapak itu gitu. Dari orang tua laki-laki tuh banyak di penelitian tuh komunikasi yang susah itu adalah kepada orang tua laki-laki. Cuman kalau misalnya itu memang didasari dengan trauma, itu juga bisa jadi gitu, selain pola komunikasinya, tapi itu juga bisa jadi ada unsur traumanya. Mungkin dulu ketika dia mulai ngomong sama orang tua laki-lakinya nggak welcome, atau yang ada malah dimarahin. Trauma itu sebenarnya kejadian atau sebuah momen yang dialami manusia itu sendiri secara berulang, atau yang benar-benar melekat banget. Ya termasuk orang tua membentak dan berulang, itu juga bisa menjadi sebuah trauma. Dan ini kenapa direkam, kenapa kita bisa merekam ya karena berulang itu tadi. Itu bisa jadi trauma. Dan kalau misalnya itu dia mulai ketika dewasa atau remaja dewasa gitu, ya pastinya dia ada ketakutan tersendiri dong. Aku harus mulai ngomong dari mana nih? Kalau misalnya aku ngomong sama bapak, nanti bapak marah-marah lagi, atau omonganku nggak dihargain, mungkin pendapatku nggak diterima gitu, atau mungkin bapak malah dengerinnya nggak sambil dengerin tapi sambil nyambi. Sedangkan ketika kita memulai komunikasi dengan seseorang, berbicara itu tuh harus berhadapan, tanpa disambi, eye to eye gitu kan. Jadi benar-benar dapat feelingnya itu, dapat pesannya itu dapat. Dan aku yakin nggak semua orang tua itu bisa, atau nggak semua anak itu bisa, tapi ini harus dicoba. Kadang tuh mau ngomong tuh nyantol tau Mbak, kayak ini ceket nih di tenggorokan nih, nggak mau keluar. Kadang nggak mau keluar gitu loh, padahal udah kayak yang padahal waktunya udah pas. Kayak misal ya sebenarnya nggak ada janjian sih buat ngobrol, tapi kan lagi pas duduk bareng gini kayak ini pengen nih ngobrol nih, waktunya udah pas nih, tapi nih nyantol nggak mau keluar kayak gitu loh. Itu gimana Mbak? Kejadian dia itu mau ngomong sama orang tuanya tapi baru manggil pak, ayah, itu dia udah nangis. Iya kayak gitu tuh. Nah, itu kalau tuh? Menurut aku ya itu kayak udah deep banget yang dia simpen, atau unek-unek yang pingin dia sampaikan ke bapaknya, itu pasti nangis. Atau mungkin kita kan juga ada orang tua perempuan ya. Iya. Mungkin bisa orang tua perempuan jadi perantara, dicoba jadi perantara. Kita butuh bantuannya seorang ibu, bisa disampaikan ke orang tua laki-lakinya. Ya balik lagi ke pola komunikasi keluarga ya. Dan pola komunikasi keluarga itu juga nggak jauh beda dari pola asuh orang tua terhadap anaknya. Ini jadi merambat kemana-mana gitu. Kalau pola asuh orang tua ya kan ada yang otoriter, ada yang otoriter kan ini gitu kan, ada yang manja, tapi ada yang suportif juga, ada yang ada yang anaknya ditarik oke boleh gitu, tapi ketika dia mulai
melenceng atau salah ditarik lagi dengan orang tuanya. Ada yang Bener, kayak bener, gitu, bener. ada yang abai kan gitu. Nah, itu memang buat orang-orang tua yang mungkin saat ini juga mendengarkan, angka baiknya kalau kita semua sebagai orang tua itu belajar tentang pola asuh, karena salahnya pola asuh itu nantinya akan berdampak banget ke anak, bahkan sampai dewasa. Iya, benar. Banyak bahasa sekarang juga istilah-istilah inner child, Nah, gitu iya, kan, kayak gitu keluar itu. itu bisa jadi ketika masih kecil dia nggak mendapatkan itu, atau dia sudah mengalami itu tapi dia jadi melekat di sini loh. gitu. Jadi sebisa mungkin ketika anak kita itu baru lahir dikasih yang baik-baik, sebisa mungkin ketika anak kita itu lagi golden age itu dikasih hal-hal yang positif, bahasa-bahasa yang positif, kemudian pola asuh yang benar-benar memberikan kebutuhan anak. Jadi kejadiannya nggak akan ada sesi traumatik lagi, gitu loh. Gitu ya. Mungkin nggak harus traumatik, trauma itu nggak harus karena ini konsepnya berkomunikasi dengan orang tua ya. Bisa jadi dia tuh juga ada trauma dengan orang lain yang ketika dia mulai mau ngomong tuh dia takut, itu juga ada. Nah, ini tuh kenapa kok bisa terjadi? Orang tua kenapa nggak tahu? Itu loh. Ya. Kalau dia misalnya remaja, menurut aku buat orang tua yang memang orang tua yang memang aktif pada anaknya pasti ngerti anaknya gerak-geriknya ini kenapa. Udah kebaca gitu kan, ya. Kebaca. Dan sebisa mungkin buat anak yang introvert atau yang nggak bisa mengungkapkan, orang tua yang mulai. Gitu. Jadi anak itu merasa dia itu dilindungi, diayomi, gitu nggak sih? Jadi ketika dewasa, misalnya mungkin ada perbedaan pendapat, anak ini nggak takut lagi buat minta saran, gitu kan, atau mengungkapkan perasaannya, gitu. Jadi bisa jadi mungkin Vindi mengalami kesulitan itu, atau mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua, kita coba flashback lagi ke orang tuanya, coba ditanyain dulu aku kayak gimana, kayak gitu. Dulu ibu atau bapak ngasih pola asuhnya aku tuh bagaimana, kayak gitu. Ya memang nggak susah, nggak gampang, dan sangat saya akui memang tidak gampang membangun pola komunikasi yang positif atau yang efektif di dalam keluarga. Tapi itu harus dicoba. Dicobanya bagaimana? Bisa melihat ngikutin seminar-seminar tentang pola asuh, mumpung belum terlambat gitu loh. Mumpung belum terlambat. Soalnya kalau misalnya udah anak ini berumah tangga, nggak tahu nanti ngefeknya gimana ke anak itu tadi, ke cucu, kalau posisi kita sebagai orang tua. Aku gitu tuh pernah baca ya di sosial media gitu, di kolom komentar, bahwa ada traumatis keluarga yang memang dibawa dari orang tua ke anak, sampai anaknya ke rumah tangga, akhirnya ke cucu, dan itu nggak akan putus kalau dari mereka itu nggak sadar gitu loh. Karena rantainya polanya akan seperti itu terus, karena tidak ada yang berusaha untuk memutus rantai itu tadi. Jadi pentingnya kita memahami pola asuh, karena mumpung belum terlambat. Jadi gak ada salahnya buat orang tua mengikuti beberapa seminar atau workshop, atau iseng-iseng nih bapak ibu, mungkin kita rajin gadget ya, melihat YouTube yang berkaitan dengan pola asuh. Jadi ketika anaknya masih mungkin diem pun itu juga nggak masalah, tapi yang penting perilakunya aja dikit-dikit dirubah gitu. Jadi perilaku berubah, orang sekitar ngerasa nggak sih kalau ada perubahan? Pasti. Nah, jadi di keluarga itu tadi nanti ya akhirnya jadi keluarga yang harmonis, yang terbuka gitu. Karena juga ada kasus-kasus di mana yang ada komunikasi yang nggak baik, itu juga adanya kekerasan di keluarga, ya kan? Antara anak dengan orang tua dengan anak, gitu kan ada. Jadi itu faktornya banyak. Pola asuh media sosial lingkungannya juga benar-benar banyak banget. Semuanya
sebenarnya semuanya itu berkaitan sih. Ya, ya karena kita di kehidupan sosial itu tadi ya Mbak ya. Benar sangat apa menjadi satu. Iya. Gitu. Nah, ngomongin tadi ada dari faktor keluarga, media sosial, lingkungan. Nah, kalau dari media sosial sendiri nih Mbak, itu kan secara nggak langsung pasti ada tekanan yang mempengaruhi mental kita nih dari sosial media yang kita ikuti gitu kan. Nah, mempengaruhi kesehatan mental remaja. Nah, itu gimana tuh Mbak? Berarti hubungannya sosial media dengan Kesehatan mental kita ya. Itu menurut aku dan berdasarkan juga yang sudah dipelajari, yang sudah kita tahu semuanya juga, media sosial itu juga sayangnya ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kenapa? Ngerti kan fenomena FOMO? Ya benar-benar ngikutin tren. Takut ketertinggalan tren, takut dicap nggak ngetren gitu kan, apalagi bener. TikTok gitu kan, FYP gitu kan, dikit-dikit viral. Iya, dikit-dikit viral. Karena memang kalau ibu aku sendiri bilang media sosial itu bagaikan bunga. Bunga itu kan seger, indah, cantik. bagus, cantik, bersih gitu ya, dilihat matanya kita tuh kayak wow gitu kan. Nah, itu bagaikan media sosial. Karena yang kita lihat karena yang kita tahu apa yang kita lihat itu aja. Gitu. Ya sebenarnya juga manfaatnya tuh juga nggak kalah banyak ya, bisa bisa membantu nambahnya penghasilan gitu kan. Terus mungkin ya ada endorse, ada mungkin live TikTok gitu kan. Itu juga sebenarnya positifnya banyak, tapi negatifnya itu juga banyak. Ya FOMO itu tadi, terus ada narsistik itu tadi juga. Kemudian merasa aku harus mengikuti tren, sehingga sesuatu yang ternyata di dia itu nggak bisa dicapai, dia tuh mau nggak mau harus capai gitu. Iya, kadang sampai overthinking nggak sih Mbak, kayak karena ngikutin standar sosial media itu lagi ngetren kan, ngikutin standar TikTok kayak gitu loh. Dan standar itu sebenarnya kita sendiri yang ngebuat gitu. Kalau saya sendiri lihat, kalau aku sendiri lihat di sosial media, oh iya ini emang dia cantik, oh iya memang dia mampu, atau mungkin dia kaya, itu mungkin juga ada dia mampu, dia memiliki dia punya ketertarikan, punya daya tarik dari viewersnya, yang akhirnya dia juga dapat endorse-nya banyak gitu kan. Itu rezeki. Tapi balik lagi ke kita sendiri, kira-kira kalau kita memposisikan sebagai mereka, kita mampu nggak? Atau kita kira-kira memposisikan mereka, kita bakalan pontang-panting nggak? Sebenarnya walaupun pontang-panting itu nggak apa-apa, yang penting tidak ada unsur memaksakan. Gitu. Tapi ada kadang kan dalam melakukan sesuatu tuh kita harus berusaha gitu loh. Nah itu kan secara nggak langsung berusaha itu kan memaksa diri nggak sih Mbak? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan ada ya beberapa pola yang itu ekstrim. Bahkan yang kalau aku lihat ada beberapa dari influencer yang aku tuh sangat setuju dengan semua motivasi dari dia, semua yang dia ucapkan tuh aku sangat setuju. Kalau dari motivasi itu sebenarnya banyak ya faktornya. Dari yang paling kita butuhkan adalah lingkungan ini mendukung atau enggak. Karena juga ada beberapa yang menganggap kalau kita mau memulai sesuatu itu pasti kita butuh dukungan materi, itu juga ada. Bahkan kalau misalnya dia nggak mampu, akhirnya kemana larinya? Ke pinjol, ya kan? Gitu. Ke judi online gitu kan, yang akhirnya itu juga bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain yang ada di lingkungannya. Jadi kalau misalnya memang kita punya target atau goal yang kiranya itu
ya cukup aja di media sosial itu kita jadikan figur. Tapi untuk metodenya, untuk tekniknya atau step-stepnya itu kita yang buat. Menyesuaikan apa yang ada di diri kita ya. Jadi kalau kita melihat standarnya sosial media itu ya nggak akan nggak akan ada habisnya. Bener. Kayak ini standar kecantikan. Padahal cantik juga nggak harus yang putih, bener, tinggi, bahkan orang yang penampilannya biasa aja tapi kalau dia bisa membawa dirinya, terus kalau dia memang punya inner beauty yang alami, itu dia bakal terlihat cantik dari gesturnya, dari tata cara ngomongnya atau pembawaannya, itu kan juga bisa dibilang cantik. Walaupun memang kalau kita ngeliat orang yang tinggi, putih, itu memang kita lihat cantik. Cuman kalau kita menetapkan itu sebagai standar, ya nggak akan ada habisnya. Sama kayak kita melihat dunia itu kalau ke atas terus nggak akan ada habisnya. Jadi tapi ada baiknya kalau kita melihat keduniaan itu kita lihatnya yang ke bawah. Karena kalau menurut aku selama kita ngaji pun ketika kita melihat dunia itu ke bawah ada rasa syukur, ya nggak sih? Bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, bersyukur kita masih diberi nafas, bangun tidur, kita berdoa, kita masih bisa melek, bisa melihat dunia, itu juga bagian dari bersyukur. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menanamkan itu, melihat dunia, segala sesuatu dunia itu dari ke bawah, masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak orang yang di titik menurut kita yang nggak berhasil, tapi banyak orang yang belum menganggap kita tuh udah berhasil banget. Karena banyak juga mereka yang belum tentu ada di posisi kita gitu loh. Jadi menurut aku dengan syukur, walaupun dengan gonjang-ganjingnya sosial media, ngetrennya ini segala macam, tapi kalau kita punya rasa syukur yang besar, itu menurut aku udah cukup. Gitu. Jadi standar aku sekarang menurut aku tuh udah cukup. Jadi sosial media yang kita nikmatin hanya menikmatin aja, kita ambil hikmahnya aja. Oh dia kreatif, ambil kreatifnya apa? Idenya inovasi nih, jualannya, promonya macem-macem. Jadi kalau misalnya kita mau mulai entrepreneur, kita bisa ngelihat itu dengan kondisi yang kita punya, gitu loh. Jadi motivasinya tuh silakan diambil yang sewajarnya aja. Jadi biar nggak akhirnya kita membuat ekspektasi yang terlalu tinggi, ketika itu nggak tercapai kita kecewa. Iya benar. Ya kan, nggak hanya di pekerjaan ya, percintaan juga, relation juga, gitu kan, terhadap bos dengan karyawan juga, feedback dengan teman, gitu. Kalau misalnya kita ngomong mati-matian, dia feedbacknya cuma nggak sesuai dengan ekspektasi, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya udah mau gimana, emang orangnya kayak gitu gitu kan. Jadi yaudah deh, yaudah kita kayak, kalau aku pribadi ya kayak yobes lah gitu, kayak yaudah bandel aja gitu, biar kita sendiri juga pikirannya tuh nggak teracuni macam-macam gitu. Sama dengan media sosial itu tadi. Jadi ya harapannya kita semua bisa bermedia sosial dengan bijak, karena tantangan kita saat ini tuh adalah teknologi. Iya benar-benar. Ya kan, teknologi itu udah macam-macam, bahkan juga sudah ada teknologi modern yang AI yang bisa mengubah wajah orang, bisa meletakkan wajah orang di bagaimanapun caranya. Bahkan yang orang itu berhijab sampai dia bisa dipasang foto yang nggak berhijab, berhijab tapi tubuhnya enggak. Kan lagi ramai sekarang tuh di sosmed, ada influencer yang kena itu kan. Dia hijabnya tuh udah bajunya tuh gombor-gombor banget. Tapi dengan teknologi yang modern, canggih, AI itu tadi, dia bisa loh di wajahnya tuh diubah kayak gitu, wajahnya dia tapi badannya bukan. Itu kan cobaan banget. Tapi kalau kita nggak bijak dengan sosial media yang ada, kita bisa kemana-mana larinya, nggak ada hikmah yang diambil, yang ada kita malah merugikan diri sendiri dan bisa merugikan keluarga, gitu kan. Berbijaklah untuk
bermedia sosial karena arusnya kencang banget sih. Iya ya, bener Kencang banget Mbak. Kayak wah, kalau kita mau lihat tuh udah ya yang cantik bisa cantik banget gitu kan, yang kaya bisa kayak rezekinya nggak habis-habis gitu kan. Sebenarnya ada kan sebenarnya rasa ingin seperti pengen itu banget. ya, kita lihat aja polanya dia, hidupnya dia seperti apa, itu aja yang kita ambil hikmahnya. Oke. Intinya Jadi bersyukur. ya kuncinya adalah bersyukur ya, mau gimana pun bener banget. kalau kita bersyukur pasti akan merasa cukup Kalau di banget. kita banyak kan 4 kali keimanan tuh juga ada tuh bersyukur, salah satunya itu ya memang susah, tapi kalau kita nggak mencoba itu ya hidup kita bakalan berat, bakalan apa ya, pikiran tuh bakalan penuh. Karena kalau bersyukur sendiri tuh kayak apa sih, hati kita tuh kayak apa ya, Tenang nggak sih Mbak kalau kita udah bisa bersyukur tuh? longgar gitu kan, walaupun kok usia segini masih di sini sih gitu ya gak apa-apa, itu memang fasenya aku, ya gak apa-apa karena memang aku pengennya pelan-pelan gitu. Atau mungkin orang tua ayo kejar target gitu, usiamu udah berapa, kalau misalnya kamu kayak gini-gini terus nanti gimana nanti masa depanmu gitu kan. Gak apa-apa, diterima aja, tapi dengan relax, dengan refleksi yang sudah saya sarankan tadi itu dijalani pelan-pelan. Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting berproses dan gak stop di situ, tapi tetap berproses dengan versi kita masing-masing. Oke. Gitu sih. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman Sobat Generus Jember tentang mental health, bahwasannya kesehatan mental itu bagaimana kita mensejahterakan tubuh kita, dan pasti dalam menjalani kehidupan itu pasti ada cobaannya, ada gonjang-ganjingnya yang ya itu ya yang namanya gangguan kesehatan mental itu tadi. Nah, mungkin itu aja dari kami untuk segmen kali ini, dan untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut atau mau memberikan kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Dari Mbak Nuti ya mungkin ada tambahan atau ada kata-kata nih untuk Sobat Generus di rumah. Oke, buat teman-teman semuanya, dari anak, dari orang tua, karena ini tadi juga pembahasannya menurut aku juga kompleks, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau dari podcast ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan kita bisa belajar bersama-sama, mau berproses, jangan menyerah, nggak apa-apa ada di titik ini, nggak apa-apa nggak seperti teman yang lain, tapi yang penting kita tetap bersyukur dan mau belajar. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.